Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam edisi persiapan tes PPK Guru tahun 2023, yang dimana pada kesempatan kali ini yaitu guru honorer di sekolah negeri yang sudah mengabdi di atas 3 tahun akan dilakukan tes CAT observasi diri ya. Apa itu observasi PPK Guru? Observasi adalah pengerjaan soal observasi melalui komputer, bagian dari seleksi yang dirancang untuk mengukur kemampuan calon guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam soal observasi, Anda akan diberikan skenario atau situasi yang menggambarkan situasi kelas. Anda kemudian diminta untuk merumuskan rencana pembelajaran, mengajar sesuai rencana tersebut, dan mengevaluasi hasilnya, atau dalam istilah intinya refleksi. Soal observasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran yang efektif, menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan rencana, dan mampu mengevaluasi keberhasilan pembelajaran tersebut. Ya. Jadi ibu bapak calon PPK Guru soal nomor 1. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah: A. Membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. B. Mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. D. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. E. Membiarkan situasi tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. Lanjut soal nomor 2. Sebagai guru mata pelajaran, Anda dihadapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah, Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan nilai rendah. Langkah yang harus Anda ambil adalah: A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar atau tidak. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. C. Menganggap masalah tersebut tidak signifikan karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur. D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. E. Dianggap sudah baik dan tanpa masalah. Maka jawaban yang tepat adalah A. Evaluasi ya. Evaluasi dan refleksi pembelajaran yang telah diberikan kepada siswa. Soal nomor 3. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah: A. Membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan nampaknya. B. Tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip Anda. C. Mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di kelas. D. Menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. E. Itu semua sudah biasa dialami guru gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan di kelas. Soal berikutnya, soal nomor 4. Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari peserta didik mengerjakan cara pengerjaan salah satu guru senior. Guru tersebut sering memberi tugas tetapi jarang menjelaskan penyelesaian kepada peserta didik. Ya, kepada peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan sebagai wali kelas adalah: A. Meminta peserta didik untuk memahami pola pengajaran yang dilakukan oleh guru.
B. Mengkritik secara cara mengajar guru tersebut secara langsung meskipun ia adalah seorang guru senior. C. Berkomunikasi mengenai masalah ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Meminta peserta didik untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada guru yang bersangkutan. E. Menasihati murid agar menghormati gaya belajar setiap guru. Jawaban yang tepat adalah C ya. Kita harus terus menjalin berkomunikasi dengan atasan dan rekan sejawat. Oke, itu. Lanjut soal nomor 5. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran adalah manajemen waktu. Manajemen yang baik. Salah satu kelas yang Anda ajar memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat. Berbagai upaya Anda telah dilakukan, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman. B. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. C. Memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. D. Terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas Anda. E. Memberikan tugas yang banyak kepada siswa. Tindakan yang harus diambil adalah yang A ya. Membuat perjanjian bersama atau kesepakatan kelas dan ditempel di depan kelas. Oke. Ini kepemimpinan pembelajaran ya. Selanjutnya ke soal nomor 6. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan oleh guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Yang sesuai dengan tujuan kognitif mencipta adalah jawabannya yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, next. Nomor 7. Soal nomor 7. Pada sebuah rancangan pembelajaran yang tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Maka jawaban yang sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah yang B ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nomor 8. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Maka jawaban adalah konsep ya, sesuai dengan konsep yang akan kita ajarkan dari deduktif. Nomor 9. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh
untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Maka yang tepat adalah kontekstual, ya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 10. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. HP, alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Maka jawaban adalah Bagan atau A, ya. Konsep, peta konsep, ya, atau Bagan. Nomor 11. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah evaluasi sumatif, ya, untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran adalah tes evaluasi sumatif. Next, nomor 12. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Soal nomor 12. Seorang guru mencari materi dan media dari internet untuk membuat rencana pembelajaran. Ya, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru dalam memilih materi tersebut? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, dan emosional. C. Sosial dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan dituntut lingkungan, alat dan sumber bahan dan alokasi. Maka jawabannya adalah yang A, ya, yang A. Nomor 13. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang rencana pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Rencana pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Maka yang sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 RPP itu harus mencakup jawabannya yang E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, dan langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar. Selanjutnya nomor 14. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru
2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Konseptual, D. Inquiry, E. Discovery. Jawaban yang tepat adalah B. Project Based Learning. Jadi siswa diberikan proyek untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Lanjut nomor 15. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Natural, B. Kinestetik, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematik. Jawaban yang tepat adalah terkait dengan pembiasaan A. Naturalis. Jadi harus sesuai dengan keadaannya masing-masing. 15. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Maka jawaban yang tepat menurut Bapak Ibu apa? Ayo. Jawaban yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. Sesuai dengan checklist ya, checklist pencapaian kinerja. Nomor 17. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Dari contoh soal ini maka otentik ya menghasilkan karya tertentu dilakukan secara berkelompok adalah penilaian C. Proyek kelompok soalnya. Nomor 18. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk mereka masih belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Ingat kuncinya adalah mengaplikasikan kemampuan keterampilan ya. Jawaban yang tepat adalah A. Daftar cek. Mana saja yang telah dicapai oleh siswa. Nomor 19. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Maka yang harus disusun oleh guru adalah dalam membuat tes adalah ini jawabannya. Soal harus sesuai dengan indikator yang telah diajarkan oleh guru kepada siswanya. Soal nomor 20. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasi hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian.
Jawaban yang tepat, yang kecuali adalah D. Menyusun laporan hasil penilaian itu dilakukan atau tidak dilakukan, evaluasi itu harus menyusun laporan penilaian. Oke, Ibu Bapak. Itu saja 20 soal tes observasi PPK guru. Nanti lanjut ke part berikutnya dengan jumlah soal dan jumlah yang cukup banyak ya, variasi. Oke, terima kasih. Nanti lanjut ke part berikutnya. Atas perhatiannya, semoga sukses tahun ini diangkat PPK dan mengabdi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.